Tiongkok telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi penggurunan, yang merupakan masalah lingkungan yang serius di negara tersebut. Penggurunan mempengaruhi 27% dari total luas daratan Tiongkok, dan hal ini menimbulkan ancaman yang besar terhadap perekonomian, lingkungan dan mata pencaharian masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah menyelesaikan beberapa proyek transportasi besar melintasi gurun, termasuk Gurun Gobi dan Gurun Taklamakan. Terlebih lagi Tiongkok juga telah menerapkan teknik penanaman pohon untuk mengatasi penggurunan. Menurut Administrasi Kehutanan dan Padang Rumput Nasional, Tiongkok menanam 7,12 juta hektar pohon pada tahun 2020, sehingga total kawasan hutan menjadi 70,4 juta hektar. Upaya ini tidak hanya mengurangi penggurunan, tetapi juga membantu memerangi perubahan iklim dengan meningkatkan penyerapan karbon dan mengurangi erosi tanah. Pembangunan jalan raya adalah proses kompleks yang melibatkan banyak tahapan berbeda. Pembukaan jalan raya baru-baru ini di Gurun Taklamakan di Tiongkok memberikan contoh tentang proses pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan tol dimulai pada bulan Oktober 2017 dan memakan waktu hampir 4 tahun untuk selesai. Tahap pertama dari proses yang mencakup survei area dan mempertimbangkan medan gurun yang sulit, termasuk bukit pasir yang tinggi. Mereka juga harus memastikan bahwa jalan raya tersebut mampu menahan kondisi cuaca buruk di wilayah tersebut, termasuk badai pasir. Setelah desain selesai, tim konstruksi memulai proses pembersihan lahan dan mempersiapkan pondasi jalan raya. Hal ini melibatkan perataan bukit pasir dan penimbunan di daerah dataran rendah. Jalan raya tersebut dibangun menggunakan lapisan bahan yang berbeda, termasuk aspal, kerikil dan semen. Untuk mencegah jalan raya terkubur oleh pasir, para pembangun memasang jaringan rumput seluas 58 juta meter persegi dan lebih dari 900 km penghalang di sepanjang jalan. Langkah-langkah ini membantu menstabilkan pasir dan mencegah jalan raya tertutup pasir. Proses konstruksi juga melibatkan pemasangan infrastruktur seperti jembatan, gorong-gorong dan sistem drainase. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa jalan tersebut aman dan dapat digunakan dalam segala kondisi cuaca. Akhirnya jalan tersebut diaspal dengan garis jalan dan rambu-rambu. Setelah jalan raya selesai dibangun, jalur ini terbuka untuk umum untuk perjalanan lebih cepat dan efisien bagi orang dan barang untuk melakukan perjalanan melintasi gurun. Kereta api Xinjiang Selatan yang baru adalah proyek kereta api besar di Tiongkok yang melintasi gurun terbesar di negara Gurun Taklamakan di wilayah otonomi Uighur. Jalan kereta api membentang sepanjang 1.213 km. Pembangunan kereta api Xinjiang Selatan yang baru dimulai pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2016 dengan total investasi sekitar 94 triliun rupiah. Proyek ini terdiri dari pembangunan 227 jembatan, 23 terowongan, dan 8 stasiun dengan panjang sekitar 1.210 km. Salah satu teknik utama untuk membangun kereta api di gurun adalah persiapan lahan sebelum memasang rel. Tanah harus diratakan, dipadatkan dan distabilkan untuk memastikan fondasi yang stabil. Dalam kasus kereta api Xinjiang Selatan, para insinyur menggunakan lapisan kerikil untuk meningkatkan stabilitas tanah. Teknik penting lainnya adalah menjaga rel agar tidak tenggelam atau bergeser karena pergeseran pasir. Para insinyur menggunakan lapisan pemberat yang terbuat dari pecahan batu dan kerikil untuk membantu mendistribusikan berat rel dan memberikan stabilitas pada rel kereta api. Untuk mengatasi suhu ekstrim di gurun, tim konstruksi juga menggunakan peralatan dan bahan khusus. Misalnya pekerja menggunakan semen yang cepat mengeras dan tidak cepat kering karena suhu gurun yang panas. Mereka juga menggunakan sistem pendingin dan tenda peneduh untuk melindungi pekerja dari sengatan panas dan dehidrasi. Selain itu, insinyur juga menerapkan langkah-langkah untuk melindungi rel kereta api dari bukit pasir dan erosi angin.
Para insinyur melakukan penanaman hampir 13 juta semak dan pohon, dengan pohon tinggi yang ditanam di sepanjang area luar untuk mengurangi kecepatan angin, dan semak ditanam di sepanjang area untuk mengendalikan pasir. Pengendalian irigasi otomatis juga telah dilakukan, direalisasikan menggunakan koridor hijau pencegahan pasir, yang dibangun di sepanjang jalan kereta api di wilayah Xinjiang. Kereta api ini melintasi tepi selatan Gurun Taklamakan dan merupakan proyek kereta api nasional yang membentang sepanjang 825 km. Railway Company Limited mengumumkan bahwa Pasir Shield Green Belt akan membantu mencegah perambahan pasir ke rel kereta api untuk memastikan kelancaran pengoperasian dan mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh badai pasir. Koridor hijau pencegahan pasir ini adalah inisiatif luar biasa yang menyoroti komitmen Tiongkok dalam memerangi penggurunan dan melindungi lingkungan. Kereta berkecepatan tinggi adalah sebuah layanan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Taiwan dan telah beroperasi sejak tahun 2007. Proyek ini dimulai pada akhir tahun 1990 untuk memberikan pilihan transportasi yang lebih efisien dan nyaman bagi para pelancong di Taiwan. Jaringan kereta ini mencakup total panjang 345 km, menghubungkan kota-kota besar di Taiwan termasuk Taipei, Hsinchu, Taichung, Tainan, dan Kaohsiung. Kecepatan operasi maksimum kereta adalah 300 km per jam, sehingga penumpang dapat melakukan perjalanan antara Taipei dan Kaohsiung hanya dalam waktu 90 menit. Pembangunan sistem kereta api ini merupakan pekerjaan besar-besaran yang memerlukan koordinasi perencanaan dan investasi yang ekstensif. Total biaya proyek diperkirakan sekitar 250 triliun rupiah, yang sebagian besar dibiayai melalui investasi swasta dan pinjaman dari lembaga keuangan internasional. Salah satu fitur yang paling menarik dari sistem ini adalah penggunaan teknologi canggih dan langkah-langkah keselamatan yang terdapat di dalam kereta api. Sistem canggih untuk sinyal dan komunikasi, pengatur kecepatan yang memastikan bahwa kereta beroperasi dengan aman dan efisien. Selain itu, sistem kereta api ini juga dibuat untuk tahan terhadap gempa bumi dan angin topan yang biasa terjadi di Taiwan. Sejak awal berdirinya, sistem kereta ini telah menjadi kontributor yang besar bagi infrastruktur dan perekonomian transportasi Taiwan. Transportasi ini telah menjadi alat transportasi yang populer baik bagi wisatawan dan telah membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilayaninya. Namun sistem kereta ini juga menghadapi kesulitan keuangan dan kritik dari beberapa masyarakat. Tingginya biaya tiket dan dampak negatif yang dirasakan terhadap lingkungan telah menjadi sumber utama kritik. Namun kereta ini terus beroperasi dan berkembang dengan rencana perluasan masa depan ke bagian lain Taiwan. Sedangkan di Qatar, pembangkit listrik tenaga surya Al-Qarsa berkapasitas 800 MW, dibangun oleh perusahaan patungan yang dibentuk oleh 3 perusahaan Tiongkok, dengan biaya sebesar 6,7 triliun rupiah. Pembangkit tersebut meliputi area seluas 10 km persegi, memiliki sekitar 2 juta panel surya, dan salah satu yang terbesar di Timur Tengah. Sebuah langkah maju dalam transisi energi di negara ini, dalam rangka mengembangkan energi alam dan mengurangi emisi karbon. Sebagai produsen utama minyak bumi dan gas alam, Qatar sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk menggerakkan perekonomiannya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah mengakui bahwa mereka perlu berinvestasi pada sumber energi terbarukan, mengingat pergeseran dunia menuju masa depan rendah karbon. Pemerintah Qatar telah menetapkan target untuk memproduksi 20% listriknya dari sumber terbarukan pada tahun 2030. Perusahaan Tiongkok yang bertanggung jawab membangunnya juga memainkan peran penting dalam pengembangan energi terbarukan Qatar. Pembangunan proyek ini sangat penting bagi Qatar, ketika negara tersebut bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 2022, yang telah berjanji untuk menjadikan Piala Dunia pertama yang netral karbon. Sebagai acara olahraga besar yang diharapkan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia, pemerintah Qatar ingin menunjukkan komitmennya terhadap energi keberlanjutan.
Keberhasilan proyek Al-Qarsa kemungkinan akan menyebabkan investasi lebih lanjut dalam energi terbarukan di Qatar dan kawasan Timur Tengah yang lebih luas. Emirat Arab misalnya telah menjadi pemimpin dalam pengembangan tenaga surya di kawasan ini, dengan beberapa proyek berskala besar yang sudah berjalan. Arab Saudi, produsen minyak dan gas, juga telah menetapkan rencana ambisius dengan target penerapan energi terbarukan yang menghasilkan 50% listriknya dari energi terbarukan pada tahun 2030. Proses dan pengaruh jaringan rumput dan penghalang hijau dalam pembangunan jalur kereta api yang melintasi gurun telah berhasil. Tiongkok telah melakukan upaya luar biasa untuk mengendalikan pasir dengan mengeksplorasi teknik-teknik baru. Lebih dari separuh lahan penggurunan telah berhasil dipulihkan selama 10 tahun terakhir, sehingga mengurangi luas lahan yang menjadi penggurunan sebanyak lebih dari 4,33 juta hektar sejak tahun 2012. Jadi apa pendapat Anda tentang proyek luar biasa di Tiongkok ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.